Malam itu, hujan turun dengan deras, mengguyur kota kecil yang sunyi. Di dalam sebuah rumah yang sederhana, pasangan suami istri bernama Arman dan Siska duduk di ruang tamu. Raut wajah mereka penuh dengan kebahagiaan saat menatap layar monitor USG yang baru saja mereka bawa pulang dari rumah sakit. 2 bulan lagi kita akan menjadi orang tua, ucap Arman dengan mata yang berbinar. Siska tersenyum, tangannya membelai perut yang mulai membesar. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kegelisahan yang menghantui batinnya. Dokter telah memperingatkan bahwa kandungannya ini sangat lemah dan kemungkinan besar bayi mereka tidak akan selamat. Malam itu, saat Arman telah tertidur, Siska duduk termenung di tepi ranjang, memandang perutnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak bisa menerima kemungkinan kehilangan anaknya. Dalam keputusasaan, ia mulai mencari cara apa agar anaknya ini bisa dilahirkan. Tak lama kemudian, ia menemukan sesuatu di internet, sebuah ritual kuno yang diyakini dapat menyelamatkan bayi dalam kandungan. Ritual itu dilakukan oleh sebuah sekte misterius di tengah hutan jauh dari kota. Siska menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Tanpa sepengetahuan Arman, ia memutuskan untuk menemui mereka. Malam itu, bulan nyaris tertutup awan yang gelap, menyisakan cahaya pucat yang redup di langit. Angin berhembus dingin ketika Siska menyelinap keluar dari rumah, melangkah cepat menuju hutan di pinggiran kota. Dengan jaket tebal membungkus tubuhnya, ia memegang petunjuk yang ia dapat dari internet, sebuah koordinat yang mengarah ke perkumpulan malam 7 purnama, sebuah sekte yang konon memiliki kekuatan untuk menolong ibu hamil yang nyaris kehilangan anaknya. Semakin jauh Siska masuk ke dalam hutan, suara jangkrik dan burung malam terdengar semakin lirih. Pohon-pohon tinggi menjulang dengan cabang-cabangnya yang seperti tangan kurus mencengkeram langit. Udara semakin dingin dan bau tanah basah bercampur dengan sesuatu yang asing, bau daging busuk yang samar-samar menusuk hidungnya. Lalu ia melihatnya. Di tengah hutan yang sunyi, ada sebuah bangunan tua berbentuk lingkaran, terbuat dari batu hitam yang tertutup lumut. Api unggun besar menyala di tengahnya, menari-nari di dalam kegelapan, menciptakan bayangan bergerak di dinding batu. Sekelompok orang berjubah hitam berdiri melingkar. Wajah mereka tersembunyi di balik tudung yang menutupi kepala mereka. Siska menelan ludah. Saat ia hendak melangkah mundur, salah satu dari mereka menoleh, seakan mereka merasakan kehadirannya. "Masuklah," suara itu bergema di udara malam. Jantung Siska berdegup kencang, tetapi ia melangkah maju. Ketika ia memasuki lingkungan ritual, Siska bisa melihat lebih jelas simbol-simbol aneh yang terukir di tanah. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan garis-garis tidak beraturan, bercabang seperti akar yang menjalar ke segala arah. Beberapa tengkorak binatang tersusun rapi di sekitar lingkaran, seakan menjadi penjaga dari sesuatu yang tidak terlihat. Pemimpin sekte, seorang wanita tua dengan mata putih, buta, dan kulit keriput seperti pohon yang tua, berdiri di tengah lingkaran. Ia memakai kalung dari tulang-tulang kecil yang bergemericik setiap kali ia bergerak. "Kau datang karena ingin menyelamatkan anakmu?" kata wanita itu tanpa ragu, seakan sudah mengetahui segalanya. Siska mengangguk, tenggorokannya terasa kering. Sebuah kehidupan harus dibayar dengan kehidupan, lanjut wanita itu. "Apakah kau siap menerima konsekuensi ini?" Siska ragu sejenak. "Konsekuensi apa?" Wanita tua itu tersenyum samar, tetapi senyumnya tidak membawa ketenangan, hanya rasa yang tidak nyaman semakin menusuk. "Anakmu akan hidup," katanya.
namun sesuatu yang lain akan ikut lahir bersamanya. Siska tidak mengerti maksudnya. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia tidak ingin kehilangan anaknya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. Wanita tua itu mengangkat tangannya, dan para anggota sekte mulai melantunkan mantra dalam bentuk bahasa yang terdengar seperti bisikan makhluk-makhluk dari dalam tanah. Api unggun yang tadinya tenang mendadak berkobar lebih besar. Lidah-lidah apinya berubah menjadi hitam pekat. Tiba-tiba tanah di bawah kaki Siska bergetar. Siska menggerang, merasakan sesuatu merayap di bawah kulitnya, bergerak dari perutnya ke seluruh tubuh. Tangannya mencengkeram perutnya yang membesar, merasakan janinnya bergerak liar, lebih liar dari sebelumnya. Dari dalam api itu, sesosok bayangan muncul, tinggi, kurus, dengan mata merah menyala, seperti bara api yang membara di kegelapan. Tangan makhluk itu panjang dan kurus, dengan kuku-kuku hitam tajam yang mengarah ke perut Siska. Ia mendekat, semakin mendekat, hingga Siska bisa merasakan hawa dingin yang keluar dari tubuhnya. Lalu, makhluk itu menyentuh perutnya. Seketika, rasa sakit luar biasa menyayat tubuh Siska. Ia berteriak, tubuhnya bergetar, seperti dialiri listrik. Pandangannya kabur, dan suara sekte yang menggumam mantra semakin terdengar jauh, seolah berasal dari dunia lain. Saat Siska hendak kehilangan kesadarannya, ia mendengar suara berbisik tepat di telinganya. Aku akan lahir bersamanya. Dan segalanya menjadi gelap. Ketika Siska terbangun, ia sudah berada di hutan yang sepi. Api unggun telah padam. Sekte itu menghilang seakan mereka tidak pernah ada. Hanya tanah yang hangus dan simbol ritual yang tersisa sebagai bukti bahwa ia tidak sedang bermimpi. Perutnya terasa aneh. Ia menatapnya dan dengan mata terbelalak ia menyadari janinnya tidak hanya selamat, tetapi ada sesuatu yang lain yang ikut masuk ke dalam tubuhnya. Hujan turun deras malam itu. Kilat menyambar langit kelam, menerangi kamar bersalin di sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota. Siska berbaring di ranjang dengan tubuh lemah, keringat membanjiri wajahnya. Jeritan kesakitannya memenuhi ruangan, bercampur dengan suara detak jantung bayi di layar monitor yang semakin melemah. Arman menggenggam tangan istrinya dengan erat. Wajahnya tegang. "Bertahanlah, sayang. Dokter, tolong selamatkan mereka." Dokter dan perawat bekerja cepat, tetapi situasi semakin mencekam. Bayi di dalam kandungan Siska tampak berjuang untuk keluar, tetapi sesuatu menghalanginya. Monitor mulai berbunyi tak beraturan, tanda bahaya. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip-kedip, seolah ada gangguan listrik. Udara menjadi lebih dingin, membuat nafas para tenaga medis berembun, meski ruangan tidak ber-AC. Dan saat itulah, jeritan melengking terdengar dari dalam perut Siska. Bukan jeritan seorang bayi, tetapi jeritan sesuatu yang bukan manusia. Dokter mundur seketika, wajahnya pucat. Salah satu perawat yang berdiri di sudut ruangan mulai menangis tanpa sadar. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan kelahiran biasa, bisik salah satu dokter dengan suara bergetar. Arman menoleh ke istrinya yang kini menggigit bibirnya sendiri hingga berdarah. Matanya terbuka lebar, tetapi pupilnya tampak membesar, seolah ada sesuatu yang menguasainya. Lalu dengan satu dorongan terakhir, bayi itu keluar. Suara tangisan bayi menggema di ruangan. Tapi anehnya, tangisan itu terdengar serak dan berat, bukan seperti bayi yang baru lahir, seolah ada dua suara yang keluar bersamaan. Satu tangisan bayi, satu lagi suara asing yang lebih dalam dan menyayat telinga. Saat dokter mengangkat bayi itu, seisi ruangan terdiam. Doni, bayi itu tampak normal, namun tubuhnya terasa jauh lebih dingin dari bayi biasanya. Dan ketika matanya terbuka, bukan warna hitam atau coklat yang terlihat, tetapi merah gelap, seperti bara api yang menyala di kegelapan. Sekilas bayangan hitam melintas di belakang sang bayi. Sebuah siluet kurus, tinggi, dengan tangan panjang yang melingkari tubuh mungil itu, seolah
Makhluk itu telah menempati raganya sejak dalam kandungan. Dokter menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya ketakutan. Arman yang awalnya ingin menggendong anaknya tiba-tiba merasa ragu. Entah mengapa, naluri terdalamnya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Siska yang seharusnya kelelahan tiba-tiba tersenyum. Senyum yang aneh. Senyum yang tidak seharusnya muncul setelah pertarungan hidup dan mati melahirkan anak. Dengan suara lirih, ia berbisik. Dia sudah lahir. Ruangan masih dipenuhi ketegangan ketika Arman akhirnya mengulurkan tangannya untuk menggendong Doni. Namun, saat bayi itu menyentuh pelukannya, Arman merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan dalam sekejap, ia melihat sesuatu. Kilasan gambaran mengerikan memenuhi kepalanya. Bayi itu berdiri di tengah lingkaran api, dengan sosok hitam menjulang di belakangnya, berbisik dalam bahasa yang tidak bisa ia pahami. Wajah-wajah tak berbentuk menjerit dari dalam kegelapan. Tangan-tangan tak terlihat berusaha meraih Arman, mencengkeram tubuhnya dalam kehampaan. Arman tersentak. Nafasnya memburu. Tatapan Doni yang masih bayi itu terlalu dalam untuk seorang bayi yang baru lahir. Seolah ia telah melihat dunia yang seharusnya tidak pernah dilihat manusia. Dan saat itu Arman tahu, anak ini bukan hanya anak mereka. Anak ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak seharusnya lahir ke dunia ini. 5 tahun telah berlalu sejak Doni lahir, tetapi perasaan tidak nyaman di dalam rumah itu semakin nyata. Sejak kecil, Doni berbeda dari anak-anak lainnya. Ia hampir tidak pernah menangis. Bahkan saat jatuh atau terluka, matanya selalu terlihat kosong dan dalam, seolah-olah ia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Arman meskipun mencintai anaknya, tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menghantuinya. Sejak pertama kali menggendong Doni, malam-malam mereka diwarnai dengan kejadian aneh. Seringkali Arman dan Siska terbangun di tengah malam dan menemukan Doni sudah tidak ada di tempat tidurnya. Terkadang mereka menemukannya duduk di lantai ruang tamu, menghadap tembok gelap, matanya menatap lurus tanpa berkedip. "Doni," panggil Siska dengan suara gemetar. Anak itu menoleh perlahan. Senyum tipis terukir di wajahnya. "Dia ada di sini, Bu," bisiknya. "Siapa?" Doni hanya tertawa kecil, lalu berlari kembali ke kamarnya. Arman mulai mengalami mimpi buruk setiap malam. Dalam tidurnya, ia selalu melihat Doni berdiri di sudut kamar. Matanya menyala merah dalam gelap. Sementara suara-suara bisikan mengelilinginya. Siska pun mulai sering berbicara sendiri saat tengah malam. Ketika Arman menanyakannya, istrinya hanya menjawab bahwa ia sedang berbicara dengan Doni. Tapi ketika Arman masuk ke kamar anaknya, Doni masih tertidur pulas di tempat tidurnya. Jadi dengan siapa Siska berbicara? Di sekolah, Doni semakin menunjukkan keanehannya. Ia tidak pernah bermain dengan teman-temannya. Anak-anak lain selalu menjauhinya tanpa alasan yang jelas. Guru-guru juga mulai merasa tidak nyaman berada di dekatnya. Pernah suatu kali, seorang bocah laki-laki bernama Reza mendorong Doni saat jam istirahat. "Aku benci kamu, Doni. Kamu aneh." Doni tidak bereaksi. Ia hanya menatap Reza dengan mata hitam pekatnya. Namun keesokan harinya, Reza ditemukan terbaring di kamar mandi sekolah. Tubuhnya membiru dan kuku-kukunya patah, seolah ia telah menggaruk sesuatu dengan paksa. Ketika ditanya apa yang terjadi, Reza hanya menangis dan mengulang-ulang kalimat yang sama. Matanya, dia melihatku." Pihak sekolah memanggil Arman dan Siska, memperingatkan mereka tentang perilaku aneh anak mereka. Namun, Doni hanya tersenyum ketika ditanya, seolah-olah ia menikmati ketakutan orang lain. Malam itu, Siska mencoba menenangkan Doni. Tetapi saat ia menatap mata anaknya, ada sesuatu yang berbisik di dalam kepalanya. "Dia milik kami sekarang." Siska membantu. Suara itu tidak berasal dari Doni. Ia mencoba menarik diri, tetapi tangannya terasa berat, seolah sesuatu sedang mencengkeramnya. Dan saat itu juga, ia melihat bayangan hitam kurus, tinggi, berdiri di sudut kamar Doni. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatapnya dalam diam.
Matanya menyala merah, seperti bara api yang membakar kegelapan. Siska menjerit, lalu semuanya menjadi gelap. Arman tidak tahan lagi. Ia merasa ada yang salah dengan anaknya dan istrinya, dengan rumah mereka. Maka, tanpa sepengetahuan Siska, ia mulai mencari bantuan. Ia mengunjungi seorang dukun tua bernama Ki Jopo, seorang pria berusia 70 tahun yang terkenal bisa melihat hal-hal gaib. Begitu Ki Jopo menatap foto Doni, wajahnya langsung berubah. "Apa yang terjadi, Ki?" tanya Arman. Suaranya bergetar. Dukun itu terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela nafas panjang. "Anak ini bukan anak biasa," katanya dengan suara pelan. "Ada sesuatu di dalam tubuhnya, sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini." Arman menelan ludah. "Apa maksudnya?" Ki Jopo menatapnya dengan mata tajam. "Apa yang dilakukan istrimu saat hamil?" Arman terdiam. Ia tidak tahu. Ia hanya tahu bahwa setelah mengandung Doni, Siska sering berubah. Ia sering terdiam menatap kosong, sering berbicara sendiri, dan semakin lama semakin menjauh dari Arman. "Bawa anak itu ke sini," kata Ki Jopo sebelum semuanya terlambat. Arman pulang dengan hati yang gelisah. Ketika ia masuk ke dalam rumah, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu di ruang tamu berkedip. Bayangannya bergerak di sudut-sudut ruangan, meskipun tidak ada siapapun di sana. Ia naik ke kamar Doni, berniat membangunkannya. Namun, saat ia membuka pintu, Doni sudah berdiri di tengah kamar, menatapnya dengan mata merah yang bersinar dalam kegelapan. Dan saat itu juga, suara berbisik terdengar dari balik tubuh kecil anaknya. "Kau sudah terlambat, Ayah. Rumah itu kini bukan lagi rumah." Sejak malam Arman melihat Doni berdiri dengan mata merah menyala, sesuatu berubah dalam keluarganya. Siska semakin larut dalam dunianya sendiri, sering berbicara dengan bayangan di sudut ruangan, tertawa tanpa sebab, dan menangis dalam tidurnya. Doni, anak itu tidak lagi seperti manusia biasa. Ia jarang berbicara, tetapi setiap kali ia menatap seseorang, orang itu akan merasa seperti ditelan kegelapan. Lampu di rumah sering padam tiba-tiba. Suara langkah kaki terdengar di lorong-lorong, meski tidak ada siapapun di sana. Dan di malam hari, ada jeritan mengerikan yang bergema dari kamar Doni. Arman tahu ia harus bertindak. Maka, malam itu ia membawa Doni ke rumah Ki Jopo. Siska mengamuk saat Arman membawa anak mereka. Ia mencakar wajah suaminya, meronta-ronta, berteriak histeris. "Kau tak boleh membawanya!" teriaknya. "Mereka sudah memilikinya. Kau akan membuatnya marah." Arman tidak peduli. Doni hanya diam ketika ayahnya membawanya ke mobil. Wajahnya tetap tanpa ekspresi, tetapi dalam gelap matanya terlihat menyala, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi.